Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfitriani. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait prinsip-prinsip akuntansi keuangan sebagai perangkat vital dalam pengambilan keputusan manajemen. Saya hanya akan menjelaskan 5 prinsip akuntansi keuangan saja, yaitu ada prinsip biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, prinsip mencocokkan, prinsip konsistensi, dan prinsip pengungkapan secara lengkap. Nah, baik. Yang pertama yaitu ada prinsip biaya historis atau historical cost principle. Prinsip ini mengharuskan kita untuk melakukan pencatatan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu barang. Jadi dalam memahami prinsip ini kita harus menghitung seluruh transaksi keuangan, baik itu nilai barang maupun jasa atau hal lainnya yang diperlukan untuk mendapatkan barang tersebut sampai siap untuk dipakai. Contohnya seperti saat kita membeli AC, jangan dihitung harganya saja, tetapi dihitung juga biaya biaya angkut barangnya dan biaya pemasangan AC tersebut. Lalu poin kedua yaitu ada prinsip pengakuan pendapatan atau revenue recognition principle. Pendapatan adalah aliran harta yang masuk aktiva yang didapat dari penyerahan barang atau jasa. Aliran yang terjadi akibat transaksi unit usaha tersebut dihitung pada suatu periode tertentu. Prinsip akuntansi ini mengharuskan kita mencatat harta sebagai pendapatan. Contohnya, jika kita mempunyai perusahaan kita mendapatkan penghasilan 1 juta rupiah dari hasil penjualan mobil. Itu artinya dia diakui sebagai harta. 1 juta rupiah tersebut juga dimasukkan ke dalam pendapatan. Lalu poin yang ketiga ada prinsip mencocokkan atau matching principle. Setelah kita memahami 2 prinsip tadi, biaya historis dan pengakuan pendapatan, kita masuk ke yang ketiga yaitu prinsip pencocokan atau matching principle. Sesuai dengan namanya yaitu matching atau mempertemukan atau mencocokkan. Prinsip dasar akuntansi ini berkaitan dengan prinsip kedua yaitu mempertemukan pendapatan. Bedanya pendapatan tersebut kita cocokkan dengan biaya yang harus dikeluarkan saat bertransaksi. Tujuannya agar kita dapat mengetahui apakah sebuah perusahaan yang dihitung laporan keuangannya dalam situasi untung atau rugi. Jika pendapatan lebih besar dari beban, artinya perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya jika pendapatan lebih kecil dari beban, maka perusahaan tersebut menderita kerugian. Lanjut ke poin keempat yaitu ada prinsip konsistensi atau consistency principle. Salah satu hal penting yang harus diterapkan dalam membuat laporan keuangan yaitu konsistensi, yaitu dalam hal metode dan standar yang digunakan dalam proses akuntansi. Metode dan standar yang digunakan dalam proses akuntansi harus diterapkan secara konsisten. Misalnya, perusahaan menggunakan sistem accrual basis. Seharusnya sistem ini tidak boleh diganti-ganti dengan sistem lain dengan seenaknya. Karena jika tidak konsisten, hal itu akan menyulitkan para pengguna informasi akuntansi untuk membandingkan laporan keuangan pada periode yang berbeda. Poin kelima, prinsip pengungkapan secara lengkap atau full disclosure. Prinsip ini mengharuskan penyajian informasi di laporan keuangan secara lengkap. Kenapa? Karena para pemakai informasi akuntansi akan mengambil keputusan berdasarkan laporan keuangan yang lengkap. Membuat laporan keuangan secara lengkap sangat penting karena bila tidak lengkap akan timbul banyak pertanyaan terkait kondisi keuangan perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.